Ya, semangat belajar adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat belajar matematika. Hari ini kita akan bahas tentang matriks, yaitu perkalian dua matriks dengan ordo tidak sama. Nah, aturan perkalian matriks seperti ini perlu adik-adik ketahui bahwa tidak semua matriks bisa dikalikan. Jadi ada persyaratannya adik-adik. Nah, misalkan saya punya matriks A dengan ordo M dikali P. Jadi barisnya ada sebanyak M, kolomnya ada sebanyak P. Lalu kita kalikan dengan matriks B yang ordonya P kali N. Nah, punya baris sebanyak P, kolom sebanyak N. Syarat dua matriks bisa dikalikan adalah apabila ini sama. Kalau ini tidak sama, baris dan kolomnya nggak sama, maka tidak bisa dikalikan. Nah, matriks yang dihasilkan adalah matriks C yang ordonya M kali N gitu ya. M kali N. Jadi punya baris sebanyak M, kolom sebanyak N. Nah, kita akan praktekkan dengan contoh berikut. Ya, oke. Kita kasih 4 kasus seperti ini. Ya, diketahui matriks D sama dengan 8, 2, 4, 5. Matriks E 3 min 2, 2, 1, 5, 6. Matriks F 1, 3, 4, 5, 2, min 2, min 3, 1, 0 ya. Pertanyaan yang A, tentukan matriks E kali D. Nah, apakah matriks E kali D bisa dikalikan atau tidak? Nah, mari kita lihat ordonya. Nah, si D ini ordonya si E ya. Lihat E dulu. E ordonya berapa? Barisnya 1, 2, 3. 3 ya. Terus kolomnya ada berapa? 1, 2. Nah, kolomnya ada 2. Lalu kita kalikan dengan matriks dilihat D ya. Barisnya 1, 2. Kolomnya 1, 2. Nah, jadi ini sudah sama. Maka matriks ini bisa dikali gitu ya. Dan hasilnya berapa ordonya? 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 gitu ya. Nah, 3, 2. Nah, jadi bentuknya bagaimana? Barisnya ada 3. Nah, jadi begini. Kolomnya ada 2. Iya, bentuknya akan seperti itu nanti. Ya, barisnya 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2 gitu ya. Nah, mari kita kalikan. Adik-adik jangan males menulis. Tulis E-nya ya. E-nya kita tulis yaitu 3 min 2, 2, 1, 5, 6. Ya, lalu dikalikan dengan 8, 2, 4, 5. Nah, gitu. Tanpa adik menulis terlebih dahulu matriks ini, maka mengalikannya itu akan susah ya. Nah, sekarang mari kita lihat barisnya ya. Prinsip perkaliannya adalah baris kali kolom, baris kali kolom gitu. Nah, udah saya tulis begitu ya. Nah, jadi naruhnya seperti itu nanti. Iya, oke, seperti yang kita perkirakan ya. Nah, baris 1 kali kolom 1. Nah, taruhnya di sini, baris 1 kolom 1 ya. 3 kali 8, hasilnya 24. Ditambah, gitu, min 2 kali 4, min 8. Nah, gitu ya. Tambah min 8. Nah, ini langsung aja saya taruh hasilnya 24 kurang 8, yaitu berapa Dede? 16. Nah, gitu ya. Terus baris 1 kali kolom 2. Nah, jadi baris kali kolom ya. 3 dikali dengan 2. Nah, taruhnya di sini ya. 6, lalu ditambah min 2 kali 5. Yaitu hasilnya min 10 gitu ya. 6 tambah min 10 berarti min 4 ya. Nah, selanjutnya baris 2 kalikan dengan kolom pertama. Taruhnya di sini. 2 kali 8, 16. Ditambah 1 kali 4. Dapatlah 4 ya. 16 tambah 4 berarti 20. Nah, baris 2 kali
kolom 2. Taruhnya di sini. 2 kali 2 hasilnya 4 ditambah 1 kali 5 hasilnya 5. 4 tambah 5 jadinya 9. Selanjutnya baris 3 dikali kolom pertama. Nah, taruhnya di sini. 5 kali 8 dapat 40 lalu ditambah dengan 6 kali 4. Betul. Berapa? 24. Nah, taruhnya di sini. 64 ya. Terus baris ketiga kali kolom kedua. Taruhnya di sini ya. 5 kali 2 dapatlah 10 ditambah 6 kali 5 dapat 30. Nah, jadinya di sini 40 ya. Nah, jadi itu yang kasus yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat nih yang kita bahas sekarang yang D ya. Untuk D ini apa ini? F dikali dengan ED ya. F kali ED. Apakah bisa ini dikalikan ya? Nah, F ordonya berapa ordonya? 1, 2, 3. 3 kali 3. Nah, sedangkan si ED ya, ED sudah kita hitung tadi ya. Ordonya berapa? 3 kali 2. Nah, 3 kali 2. Nah, apakah bisa dikali? Nah, kita lihat ini kan sama. Nah, karena ini sama berarti bisa dikali. Nah, lalu hasilnya gimana? Hasilnya nanti ordonya 3 kali 2 gitu. Nah, ini ya 3 kali 2. Nah, jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya begini. Iya. Nah, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Oke, gitu. Nah, baik, ini akan saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, ini kita hapus dulu, kita lanjutkan. Ya, oke. Ini ED, hasil kali E dengan D sudah ada di situ. Nah, ini kita hapus. Iya, oke. Kita sisakan. Ya, kita tulis di atasnya ya. Jadi untuk kasus yang ini ya, F kali ED. F kali ED. Nah, sama dengan, kita tulis F-nya ya. F-nya adalah 1, 3, 4, 5, 2, min 2. Min 3, 1, 0. Nah, lalu dikalikan dengan ED. Nah, ED-nya yang mana ED-nya? Tadi sudah kita hitung ED-nya. Yang ini tadi ED-nya ya, sudah kita hitung. Nah, berarti ini 16 min 4, 20. Ini 9, 64. Nah, 40 ya. Oke, nah itu ya. Oke. Nah, ini saya hapus karena udah selesai ini ya. Kita lihat tadi ya, 16 min 4, 20, 9, 64. Ya, oke kita hapus. Nah, ini juga analisis ini kita hapus ya. Oke. Mhm. Nah, sekarang bagaimana cara mengalihkannya? Ya. Ya, ingat tadi bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini barisnya. 3, kolomnya 2 gitu ya. Nah, mari kita lihat sama dengan ya, cek dulu ya. Nah, sekarang ini ya. Nah, baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Ya, 1 kali 16. Nah, hasilnya 16. Lalu ditambah 3 kali 20. Hasilnya 60. 4 kali 24. Nah, ya kita tulis ya 64 kali 4. Nah, 16 simpan 1, 2, 24, 25. Nah, berarti di sini 256 ya. 256 gitu ya. Terus baris 1 kali kolom 2. Ya, jadi 1 kali min 4. Jadi min 4. 3 kali 9 plus 27. Lalu 4 kali 40
plus 160 gitu ya. Ya. Nah, sekarang baris yang kedua dikalikan dengan kolom pertama. Nah, 5 kali 16. Nah, 5 kali 16, adik-adik kalau nggak bisa cepat kita kalikan aja. 0, simpan 3, ini kali ini 5, 8 ya. Nah, berarti 80 itu. 5 kali 20 berarti tambah 40. Ya, min 2 kali 64 minus 128 gitu ya. Nah, sekarang baris 2 kali kolom 2. Taruhnya di sini nih. 5 kali min 4. Nah, berarti min 20. 2 kali 9 plus 18 ya. Ini kali ini ya. Min 80. Ya. Nah, selanjutnya baris 3 kali kolom 1. Nah, taruhnya di sini nih. Ya. Min 3 kali 16. Dapat min 48. 1 kali 20. Nah, plus 20. 0 kali 64 berarti tambah 0 ya. Sekarang baris 3 kali kolom 2. Nah, taruhnya di sini ya. Min 3 kali min 4. 12 ditambah 1 kali 9. Nah, 0 kali 40. Nah, gitu ya. Nah, udah adik-adik tinggal teruskan ini hasilnya berapa ya. Tinggal ditambahin ya. Silakan diisi sendiri hasilnya berapa ya. Tinggal jumlah-jumlahin saja. Nah, gitu adik-adik ya. Oke, nah supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini sekarang kita coba kalikan F kali E. Apakah bisa? Yuk kita akan hapus ya. Jadi A sudah, E sudah. Nah, sekarang B dan C. F kali E. Nah, F ordonya berapa F? Itu 23. 3 kali 3. Sedangkan si E ordonya 1, 2, 3. 3 kali 2. Nah, berarti ini bisa dong dikalikan? Bisa, karena ini sama. Gitu ya. Ordo yang dihasilkan adalah 3 kali 2. Gitu ya. 3 kali 2 ya. Nah, berarti barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Nah, bentuknya akan begini nanti. Ya, gitu. Nah, terus adik-adik tulis nih ya, matik F-nya. Jangan gak ditulis. Kalau langsung dikalikan di sini mana bisa. Jadi kalian jangan males nulis. Ya, 1, 3, 4, 5, 2, min 2. Min 3, 1, 0. Nah, terus dikali dengan E ya. Masukkan E-nya ya. Oke, 3 min 2, 2, 1, 5, 6 ya. Nah, oke. Yuk. Sekarang kita kalikan. Nah, sebaiknya adik-adik bikin kotak untuk pemula ya. Bikin kotak seperti ini supaya enak lihatnya ya. Baris kali kolom. Ya, 1 kali 3. 3. Lalu ditambah 3 kali 2. 6. Lalu ditambah 4 kali 5. 20. Nah, gitu ya. Dah, ini angkanya kecil-kecil. Kita langsung aja jumlahkan di sini. Jadi berapa nih? 29. Gitu ya. Sekarang baris kali kolom. 1 kali min 2. Min 2. 3 kali 1. Plus 3. 4 kali 6. Plus 24. Ya. Min 2 tambah 3. 1. 1 tambahin 25 ya. Nah, selanjutnya baris 2 kali kolom pertama. Nah, naruhnya di sini nih ya. 5 kali 3, 15. Terus 2 kali 2, 4. 2, 2 kali 5, min 2 kali 5, min 10. Nah, gitu ya. 15 tambah 4, 19. Kurang 10, nah berarti 9. Sekarang baris kali kolom ya. Oke, baris 2 kali kolom 2. Naruhnya di sini ya. 5 kali min 2. Min 10. 2 kali 1. Plus 2.
Min 2 kali 6. Min 12. Ya, 2 kurang 12, min 10. Min 10 tambah min 10, min 20. Ya, selanjutnya baris 3 kali kolom 1. Taruhnya di sini ya. Min 3 kali 3, min 9. 1 kali 2 plus 2. 0 kali 5 tambah 0 ya. Oke, nah ini jadinya berapa? Minus 7. Ya. Nah, sekarang baris ketiga kali kolom 2. Naruhnya di sini ya. Min 3 kali min 2, 6. 1 kali 1 tambah 1 ya. 0 kali 6 ya tambah 0 gitu ya. Nah, berarti ini 7 ya. Nah, jadi seperti itu hasilnya ya, seperti yang diharapkan hasilnya seperti ini ya ordonya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat CD inverse ini ya, CD inverse. Oke, kita hapus. Nah, pertama kita cari dulu D inverse-nya. D inverse sama dengan 1 per determinan ya. 8 kali 5. 8 kali 5 dikurang 2 kali 4. 2 kali 4. Terus 8 dan 5 tukar posisi. Gitu ya. Nah, ini posisinya tetap tapi kali minus. Berubah jadi minus ya. Ini juga begitu berubah menjadi minus 4. Nah, ini jadinya 1 per 40 dikurang 16 ya. Oke, jadi ini 40 dikurang 6 dikurang 8, sorry ya. 40 kurang 8 adalah 32 ya. Nah, gitu ya. 32 ini 5 min 2 min 4 8. Nah, nah berapa ordo matrik D inverse? Nah, ini ordonya adalah 2 kali 2 ordonya. Ya, kita tulis ini ordonya 2 kali 2 ya. Oke, 2 kali 2. Nah, apakah matrik ini bisa dikali? Kita cek ya. E-nya itu ordonya berapa? 1, 2, 3. Ordonya 3. Lalu barisnya ada berapa? Barisnya 3 ya, kolomnya 1, 2. Nah, 2. Sedangkan D inverse ordonya 2 kali 2. Nah, 2 kali 2. Nah, ini kan sama. Nah, karena ini sama berarti dia bisa dikalikan. Dan ordo hasil perkalian matriknya berordo 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 2 seperti apa? Nah, barisnya 3, kolomnya 2. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, 1, 2, 3, 1, 2 gitu. Nah, sekarang mari kita masukkan ya. Oke, E kali D inverse ya. Ini jangan lihat ini ya. Oke, D kali. Nah, masukkan E-nya ya. E-nya yang ini ya. Nah, terus apa? 3 ya. Oke, 3 min 2, 2, 1, 5, 6 ya. Nah, terus dikali dengan D inverse. Nah, D inverse sudah kita tulis ini ya. Nah, 1 per 32. Nah, 1 per 32-nya biarin aja. Nggak usah dikalikan ke dalam. Biarin aja ya. Terakhir kita kalikan ya. Nah, 1 per 32 kita tulis yang ini ya. 5 min 2 min 4, 8 gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 per 32. Nah, 1 per 32-nya taruh di depan aja biar gampang. Nah, sekarang mari kita lihat bentuknya. Ya, baris kali kolom ya Dede ya. Oke, kita lihat lagi baris kali kolom. Nah, ini ya. Nah, naruhnya di sini nanti ya. 3 kali 5, 15. Ya, ditambah min 2 kali min 4, berarti plus 8 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per 32. Ini berarti 23 gitu. Ya, lanjut. Baris 1 kali kolom 2. Ya. 3 kali min 2 dapat min 6. Nah, lalu ditambah min 2 kali 8, min 16. Ya, min 16. Nah, gitu ya. Nah, sehingga jadinya berapa di sini? Min 22. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya baris 2 kali
kolom 1. Ya, 2 kali 5, 10. Terus 1 kali min 4. Hasilnya min 4. Ya, 10 kurang 4 jadinya 6. Nah, selanjutnya baris 2 kali kolom 2 ya. Taruhnya di sini ya. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Ditambah 1 kali 8. Iya, min 4 tambah 8 jadinya 4. Gitu ya. Nah, terus 5, 6 ya. Ini baris 3 kali kolom 1. Taruhnya di sini ya. 5 kali 5, 25. Tambah 6 kali min 4. Nah, min 24. Iya, 25 tambah min 24, 1 gitu ya. Nah, sekarang baris 2 kali kolom 2. Taruhnya di sini ya. 5 kali min 2. Hasilnya min 10. Nah, terus 6 dikali 8 hasilnya 48 ya, plus 48. Nah, ini jadinya 38 ya. Nah, berarti matrik yang dihasilkan adalah seperti ini ya. 1/32 boleh dibiarkan seperti ini atau boleh dikalikan ke dalam. Nah, kalau dikalikan ke dalam, maka bentuknya menjadi 23/32. Terus min 22/32. 6/32. 4/32. 1/32. 38/32 gitu ya. Nah, kalau adik-adik mau menyederhanakan lagi ya boleh ya. Ini 23/32-nya tetap. Nah, ini sama-sama dibagi 2. Jadi min 11/16. Nah, ini sama-sama dibagi 2, 3/16. Sama-sama dibagi 4 berarti 1/8. Ini tetap 1/32. Ini sama-sama dibagi berapa ini? Bagi 2 ya. Dapat 19/16 gitu ya. 19/16. Nah, jadi bentuk paling sederhananya seperti ini ya. Nah, baik demikian penjelasan saya tentang perkalian 2 matriks. Semoga adik-adik yang belajar matrik lebih memahami dan lebih mantap. Adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian. Ya, adik-adik yang ingin belajar matrik, soal-soal matrik, contoh soal videonya lebih banyak ada di playlist. Adik-adik cek playlist di YouTube saya. Ya, playlist yang judulnya matrik ya. Silahkan dicari dan belajar dari situ. Ya, thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat.